Ada pelayan agama baik muslim maupun non muslim, dengar ya, dengar. Kalian punya insentif masih terima per triwulan 300 kan? 900 total diterima. Benar? Benar ya. Kalian terima 900 per triwulan. Artinya 300. Masih sama di zaman pemerintahan Abdullah Fanat. Nah, ini pada saat Ina Ama terpilih, Ina Ama akan perbaiki. Ina Ama akan cek dulu. Yang dibayar 300 itu kekurangan daerah ataukah memang sengaja disunat tidak diberikan lengkap oleh para pelayan agama. Ina Ama akan benari itu, tetapi dengan catatan Bapak Imam, nanti kita akan lengkapi kekurangannya ya. Para pelayan agama, Ina Ama akan melengkapi kekurangannya. Tetapi jangan coba-coba. Beta akan suruh BPK pariksa orang ya, karena berikan insentif bagi para pelayan agama kurang dari aturan yang sebenarnya. Ina Ama punya program besok. Ina Ama akan menaikkan insentif bagi para pelayan agama ya. Besarannya beta belum kasih tahu karena harus jadi bupati dulu, wakil bupati dulu, lihat keuangan anggaran APBD, baru kita bisa putuskan di situ mau naik berapa dan tidak, mau naik berapa dan pokoknya naik berapa gitu ya. Nah, yang itu buat para pelayan agama, program dari Ina Ama. Program berikutnya, Ibu Bapak, buat kewenangan di desa, kecamatan yang saya perhatikan selama ini di zaman pemerintahan Bapak Abdullah Fanat maupun Bapak Mufti Kiliobasdi. Bapak Abdullah Fanat masih meninggal. Dilihat pembangunan di kecamatan dan desa itu berkembang. Setelah pemerintahan sekarang ini sudah tidak ada lagi desa seperti desa mati, desa kecamatan seperti negeri yang tidak bertuan ya. Sebagian kewenangan akan dilempahkan ke kecamatan. Karena apa? Kepala desa mengelola program dana desa itu miliaran rupiah, sementara camatnya tidak. Untuk itu geliat pembangunan di kabupaten harus seimbang dengan geliat pembangunan yang ada di kecamatan dan desa. Beta semau pada saat pemerintahan Ina Ama geliat pembangunan di kabupaten saja yang menonjol, sementara geliat pembangunan di kecamatan desa itu tidak ya. Jadi harus seimbang, harus seimbang. Dana desanya diperuntukkan tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat ya, untuk kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, tepat guna. Bagi pegawai-pegawai negeri sipil yang saya sementara dapat informasi bahwa ada ketorang punya adik-adik yang usianya masih muda tetapi mentok tidak naik-naik pangkat karena tidak diberikan kesempatan untuk menduduki salah satu jabatan agar orang punya kepangkatannya itu naik. Nah, ini nanti akan dibenahi. Pada saat Ina Ama terpilih, tugas dan tanggung jawab pertama adalah pembenahan birokrasi. Kenapa pembinaan birokrasi? Karena di dalamnya ada banyak program buat masyarakat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya, adik-adik, bagi calon-calon honorer PNS, kalian selama ini tes kuotanya kecil dan tidak lolos, Ina Ama akan menambah kuota bagi CPNS ya, itu. Lalu buat adik-adik yang cita-cita masuk tentara, masuk polisi, semuanya tidak boleh berorientasi ke pegawai negeri sipil. Ada yang berkeinginan jadi tentara, polisi, juga kita akan undang tentara, polisi untuk memberikan pembekalan, pembinaan buat adik-adik yang nanti sebentar tes TNI dan polisi ya.
Bila mana dia kesehatannya kurang, tingginya kurang, akan dilengkapi, akan dibetulin, akan diberikan pembelajaran, akan diberikan kisi-kisi agar sebentar nanti mereka tes prajurit TNI maupun polisi. Insya Allah mereka akan mereka akan tembus. Karena selama ini ibu-ibu itu anaknya masuk tentara, masuk polisi, dorang ketemu beta dan bapak di Kabong. Dong bilang, bapak tolong bantu ketemu anak mau masuk TNI, masuk polisi. Siapa tahu bapak dengan ibu punya jaringan ada, tetapi kita bisa manfaatkan jaringan itu. Tapi jaringan kalau tidak ada punya koneksi juga percuma. Ya ibu-ibu ya. Untuk itu kalau Ina Ama besok terpilih, koneksi itu pasti ada melalui jaringan pemerintah daerah bekerja sama dengan kepolisian, dengan TNI, agar adik-adik yang nanti sebentar tes TNI, polisi, kita bisa dorong masuk ke situ dan insya Allah akan diperhatikan. Oke? Semua program dari Ina Ama itu bagus. Kalau tidak terpilih, tidak mungkin akan memenuhi keinginan dari ibu bapak semua. Makanya di tanggal 27 pilih Ina Ama. Ya, istilahnya kalau Ina Ama pegang ulu parang, Ina Ama pameri, berarti jalan mulus. Ina Ama yang terpilih, komorang punya permintaan, komorang punya kebutuhan, tidak akan beta penuhi. Seperti Ina Rama kemari, komorang minta sesuatu, beta bilang oke, insya Allah. Tapi alhamdulillah Nina Rama belum terpilih, berarti belum tersampaikan. Sampai horas tadi ini kau masih rasa susah toh? Rasa susah ya. Jadi saat ini sudah, momen ini sudah ya. Momen ini sudah sengaja di kabupaten lain. Kenapa ada di SBT? Momen ini sudah, ini sejarah. Karena ada bini maju lain, ada laki maju lain. Benar gak saya? Sampai orang bilang begini, Abdullah Fana dia kasih maju dia pun bini itu setelalai galojo. Betul ada yang bilang begitu ke sini? Dengar begitu ke sini? Abdullah Fana dia kasih maju dia pun bini lah dia lai galojo. Galojo parayat pun sanang itu apa-apa. Ya, galojo parayat pun sanang itu apa-apa. Kali ini kau mau makan banyak. Makan di APBD lain, APBD SBT. Di provinsi, makan APBD provinsi lain. Besok kalau Ina Ama pimpin belum berhasil apa yang menjadi program Ina Ama, beta akan minta tambah di wakil gubernur. Ayah kirim beta anggaran tambah di Atiahu sini. Di Atiahu sini ada banyak program yang belum selesai. APBD SBT taruhlah 100 miliar, provinsi punya ada. Wakil gubernur akan bantu. Nah, dia punya laki jadi wakil gubernur, dia pun bini jadi bupati. Masa dia pun laki tutup mata sen bantu? Pasti bantu. Periode kemarin ketemu pun gubernur lain, ketemu pun bupati lain. Bupati jalan sendiri, gubernur jalan sendiri. Akhirnya ketemu melang. Toh, ketemu susah. Tapi besok beta akan minta di wakil gubernur. Kamu makan 2 jalan. Ada anggota DPRD provinsi Dompung aspirasi, makan 4 jalan. Ada anggota DPR RI pun aspirasi, makan berapa jalan lagi. Lalu ada ketua punya ketua umum Bapak Prabowo yang nanti 20 Oktober dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, yang telah memberikan rekomendasi Gerindra buat Katong Ina Ama agar beliau punya program makan gratis, akan turun sinergi dengan pembangunan di provinsi dan pembangunan di kabupaten. Jadi dia satu jalan begini dari kabupaten sampai di pusat.
Kali ini sudah orang SBT di kabupaten lain sing ada dia pembini maju lagi, dia laki maju lagi. Cuma ada di SBT ini. Jadi kesempatan ini sudah ya ibu ya. Ada 4 laki-laki toh, pilih perempuan. Sudah 4 kali kita merasakan kepemimpinan laki-laki. Abdullah Fana punya pimpin lebih dan kurang kita sudah rasa ya. Rasa senang banyak kan, rasa susah yang banyak. Lalu pemerintah yang sekarang ini 2 periode laki-laki, senang banyak kan, susah banyak. Susah banyak. Maka itu akan ada di Abdullah Fana Pembini ini. Karena seorang perempuan cara pimpin beda dengan laki-laki. Perempuan itu punya intuisinya lebih tinggi, multitasking. Dia kerja satu barang ini, dia sudah pikir barang sana, belum satu barang. Ibunya lagi hamil, dia kerja ini, dia bisa bikin dia laki makan, dia bisa cuci, dia bisa kerja. Perempuan, ya, dia dalam keadaan hamil, dia pikir dia laki pemakanan, dia pikir dia laki pembaju, dia pikir cuci, dia pikir rumah belum beres. Dalam 1 jam semua pekerjaan beres, tuntas. Itulah tugas dari seorang perempuan multitasking. Apalagi besok beta akan bersaing dengan Abdullah Fana. Ibu-ibu, adik-adik, waktu keton 2 sekolah, keton 2 pacaran, beta dengan bos suka bersaing. Biasanya antua kasih jatuh beta di ranking 2. Semester berikutnya beta dan osi akan jatuh ranking 2, beta ranking 1. Betul ibu-ibu. Apalagi bidang studi diskusi, aduh, kotong baku melawan sampai gebrak-gebrak meja, sampai dalam rumah tangga kotong 2 aku melawan. Antum bilang beta bini ini yang paling kepala batu suka melawan laki. Apalagi besok beta pemerintahan, beta akan kasih tunjuk bahwa beta pimpin lebih dari Abdullah Fana. Untuk itu ibu-ibu kali ini sudah ya, mengenai program jangan kolong ragu. Insya Allah kasih kepercayaan itu buat beta ya, kasih kepercayaan itu buat beta. 10 tahun beta mendampingi beliau sebagai bupati, kita sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Serang bagian timur. Dengan dana PKK antua kasih sedikit, tapi beta mampu ya. Beta juga anggota DPR RI, dan beta juga adalah rekam jejak beta pegawai negeri sipil angkatan darat. Antua jadi bupati 0 pengalaman, beta ada kasih masukan-masukan, kasih iya. Antua berhasil, suksesnya seorang suami, ada istri hebat di sampingnya, bukan di belakang, di samping ya, bukan di belakang, di samping. Suksesnya seorang istri, ada suami hebat yang mengatur juga roda pemerintahan istrinya besok. Itu kata beta. Lalu gagalnya seorang suami, ada istri yang cuek atas kinerja seorang suami. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.